orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pendirian bangunan-bangunan yang ada di pesantren itu. Bisa jadi pasal 359 KUHP, kelalaian? Di samping itu kan ada informasi bahwa yang mengerjakan juga santri-santri gitu. Karena mau efisien atau mau ngirit umpamanya, maka dia sengaja mempekerjakan yang tidak profesional. Itu bisa, dakwaannya bisa double itu, ganda itu. Kasus runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khonizi di Sidoarjo sudah dinaikkan ke tahapan penyidikan. Per hari ini, ya, pada saat wawancara ini direkam, setidaknya statusnya sudah penyidikan tapi tanpa tersangka. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya merekonstruksi secara hukum kasus ini? Saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar, makasih sudah join, Pak. Ya, oke, Mbak. Pak, ini statusnya ya, sudah penyidikan, Pak. Statusnya sudah penyidikan kasus ini. Ini tapi tanpa tersangka. Gak hanya kasus ini sih sebenarnya ya. Beberapa kasus sudah penyidikan tapi tanpa tersangka. Tetapi untuk konteks kasus ini, Pak Abdul Fikar melihat apakah cepatnya ditetapkan menjadi atau dinaikkan statusnya menjadi penyidikan hanya karena tekanan publik atau karena kasus ini menjadi sorotan publik atau memang seperti apa? Karena polisi bilang baru mau manggil lagi para saksi. Ya, jadi di dalam hukum acara pidana itu tahapannya adalah yang pertama itu ketika kasus itu bisa datang karena 4 ya, karena laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau kejadian seperti ini. Nah, itu jadi ini yang terakhir nih. Jadi ada kejadian kemudian ditangkap walaupun tidak ada orang lapor tetapi ada orang mati, ada gedung runtuh, itu langsung diambil oleh polisi ya, artinya tanpa pengaduan, tanpa laporan pun polisi bisa masuk gitu, penegak hukum bisa masuk. Nah, di dalam hukum acara pidana itu akan dibuktikan di penyelidikan itu membuktikan ada tidak peristiwa pidananya ya, dalam keruntuhan gedung kemudian yang mengakibatkan sekian nyawa menjadi korban gitu ya. Nah, ada tidak dari situ peristiwa pidananya? Nah, itulah yang oleh kepolisian diselidiki gitu. Nah, setelah bahwa ada gedung runtuh, ada siswa orang meninggal gitu ya. Kan ternyata juga bukan karena bencana alam, umpamanya, bukan karena sesuatu yang di luar kekuasaan manusia gitu ya. Nah, itu yang tidak terjadi itu, tetapi ini adalah karena runtuhnya gedung. Nah, artinya apa? Artinya runtuhnya gedung itu sebenarnya sudah bisa diprediksi dalam pengertian, artinya kekuatan gedung ya yang sedemikian rupa itu mungkin tanpa perhitungan yang tepat kemudian terjadi keruntuhan ini. Nah, itu yang saya kira polisi akan masuk dari situ. Gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan gedung? Nah, baik dari pihak pemiliknya maupun dari pihak developernya atau pembangunnya. Nah, itu yang akan dikumpulkan keterangannya oleh polisi yang kemudian menentukan siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa ini. Begitu. Pak Abdul Fikar, berarti mau saya tegaskan, kalau sudah masuk ke tahapan penyidikan kan berarti sudah clear ada peristiwa pidana. Peristiwa. Betul ya? Oke, peristiwa pidana. Berarti sekarang tahapannya adalah dengan polisi bilang mau manggil lagi para saksi dan juga nanti akan ditambah lagi dengan keterangan para ahli. Berarti disitulah proses untuk menentukan siapa yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Betul ya, Pak? Betul. Itu namanya mengumpulkan alat bukti. Memeriksa saksi, memeriksa ahli, mengambil barang-barang pembuktian dari keruntuhan itu dan sebagainya, baru kemudian menyimpulkan siapa yang paling bertanggung jawab. Begitu. Polisi belum mengumumkan nih peristiwa pidananya atau dugaan tindak pidananya apa, Pak Abdul Fikar, setidaknya saat kita lagi ngobrol ini. Tetapi apakah bisa jadi, Pak, kalau kita bisa melihat-lihat secara dari berbagai informasi yang disampaikan melalui berbagai pemberitaan, bisa jadi pasal 359 KUHP kelalaian? Iya, ini karena kan tidak mungkin ada orang membangun gedung sengaja untuk membunuh manusia kan, orang lain kan tidak mungkin itu kan. Tetapi membangun gedung itu ya untuk digunakan, untuk dipakai. Tetapi karena proses pembangunan gedungnya itu yang tidak memenuhi
apa namanya, yang mungkin tidak memenuhi persyaratannya, sehingga dia terjadi seperti itu. Ya terjadi keruntuhan dan mengakibatkan banyak orang. Nah, peristiwa pidananya di situ. Jadi karena kelalaiannya atau karena kelalaian menyebabkan orang luka, orang meninggal dunia, orang kemudian tidak bisa melakukan apa-apa dan seterusnya. Nah, itu terakomodasi oleh KUHP. Ya ada pasalnya dalam KUHP. Jadi ada kematian atau ada luka-luka yang disebabkan oleh kelalaian orang lain. Nah, itu tadi yang Mbak sebut pasal 359, 360. Ya, kalau yang meninggal itu 359, yang luka itu 360. Nah, begitu, Mbak. Ya, karena setidaknya per hari ini saat kita ngobrol dari berbagai informasi termasuk yang disampaikan oleh polisi, saat ini sudah ada total korban 167 orang ya. Ada 63 atau 67 orang dunia masih dalam proses konfirmasi, terus 104 orang selamat. Jadi berarti itu bisa jadi di dua pasal yang berbeda ya Pak, menyebabkan hilangnya nyawa orang sama menyebabkan luka. Jadi ya satu peristiwanya tetapi akibatnya dua, ada yang dan ada yang hanya luka gitu. Nah, karena itu polisi pasti akan menerapkan dua pasal itu, ya, kelalaian yang menyebabkan kematian atau kelalaian yang menyebabkan luka, gitu. Nah, tinggal soalnya nanti siapa yang akan ditentukan sebagai pihak yang bertanggung jawab yang akan ditempatkan sebagai tersangka. Nah, itu yang dikumpulkan dari alat-alat bukti. Alat-alat bukti itu pemeriksaan saksi-saksi, ahli juga, ya, dan kemudian keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang memang berkaitan gitu. Nah, baru kemudian polisi akan menyimpulkan siapa yang paling bertanggung jawab. Dialah yang akan ditempatkan sebagai tersangka. Pak, dari informasi yang beredar, katanya nih bangunan Ponpes yang ambruk itu ternyata belum memiliki izin. Ini yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo. Setelah diperiksa belum memiliki izin, Pak. Apakah ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tidak hanya secara administratif karena mengenai izin mendirikan bangunan, atau seperti apa, Pak? Iya, kalau perizinan bangunan ya sebenarnya itu wilayahnya hukum administrasi negara. Jadi sebenarnya aspek pidananya tidak ada. Sanksinya itu pemberhentian, paling maksimal itu pembongkaran. Kalau orang membangun gedung tanpa ada izin, sanksi administratif yang paling tinggi adalah harus dibongkar lagi. Dibongkar kemudian diajukan izin baru, bangun baru. Nah, itu yang bisa terjadi seperti itu dalam perspektif hukum administrasi negara gitu. Tetapi ini kan soalnya lain, sudah roboh, ada yang mati pula kan gitu kan. Jadi ada aspek pidananya. Nah, pasti polisi akan menggali ke arah sana. Ya, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, dari aspek administratif itu bisa kelihatan sebenarnya dipenuhi nggak aspek administratifnya. Kalau tidak dipenuhi, ya maka dia bertanggung jawab gitu. Karena apa? Karena aspek administratif itu tidak semata-mata kebutuhan selembar surat keterangan atau surat izin, tetapi juga di dalamnya itu melekat pengawasan gitu. Ya, ketika orang mengajukan izin bangunan, maka Dinas Tata Kota atau Dinas Pembangunan dan Pengawasan Kota itu di sebuah kota atau di sebuah provinsi, dia akan meneliti sejauh mana orang ini memenuhi kaidah-kaidah pembangunan gedung gitu. Apakah bahannya seimbang dengan ininya, kemudian kapasitasnya juga diperhitungkan gitu. Apakah gedung yang diprediksi akan digunakan oleh kapasitas orang sekian banyak, materialnya cuma seperti yang dituliskan umpamanya. Nah, itu akan kelihatan gitu. Akan kelihatan, dan ini polisi bisa masuk mulai dari sana. Begitu, Mbak. Ya Pak, betul. Ada banyak pakar ya setidaknya bicara atau menyoroti mengenai konstruksi bangunannya ya, diduga tidak memenuhi standar keselamatan. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, apakah sesuai dengan standar, beton-betonnya sudah cukup kuat, karena ada yang menyebut ini betonnya ini seharusnya minimal 21 hari baru bisa bisa cukup kuat untuk menahan beban, tapi ternyata itu baru beberapa hari dan sudah mulai digunakan, sudah diizinkan para santri untuk masuk ke sana, Pak. Iya. Itu satu. Di samping itu
kan ada informasi bahwa yang mengerjakan juga santri-santri gitu. Apa ngecor apa segala macam. Iya kan? Artinya ada unprofesional gitu, tindakan unprofesional sebenarnya. Bukan ahlinya yang mengerjakan. Nah, itu juga sebuah kesalahan gitu. Nah, karena itu juga bisa menjadi faktor melahirkan sangkaan baru gitu. Ya, di samping ini artinya kalau ketidaksengajaan itu kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian, tapi ini dengan memperkerjakan orang atau pihak yang bukan ahlinya, itu menurut saya juga ada unsur kesengajaannya gitu. Nah, karena itu bisa itu polisi nanti bergeser, tidak hanya kelalaian larinya gitu ya, karena mau efisien atau mau ngirit umpamanya, maka dia sengaja mempekerjakan yang tidak profesional. Nah, itu kan ada kesengajaan, padahal bisa diperkirakan bahwa hasil pekerjaannya akan tidak maksimal dan lebih jauh akan mengakibatkan musibah dan sebagainya, atau ketidakkuatan dan sebagainya. Nah, saya kira ini dalam perspektif hukum ini akan dihitung juga gitu ya. Polisi akan melihat sampai ke sana gitu. Sejauh mana ada pihak-pihak yang memang sengaja membiarkan atau sengaja memang mempekerjakan orang-orang yang tidak profesional karena mau efisien umpamanya gitu, seperti itu tanpa memperhatikan keselamatan. Nah, itu yang kemudian juga bisa jadi tuduhan baru juga gitu. Begitu, Mbak. Pak Abdul Fikar, menarik tadi. Jadi kalau seseorang patut menduga atau bisa memperhitungkan sebenarnya bahwa dengan perbuatannya ini akan bisa menyebabkan orang lain bahkan kehilangan nyawa atau luka-luka, itu juga masuk ke unsur kesengajaan. Dan kalau bedanya dengan kealpaan adalah berarti ancaman hukumannya jauh lebih berat. Betul. Ya, jadi kalau kelalaian kan itu artinya melakukan sesuatu tanpa tidak memenuhi satu syarat yang dipersyaratkan gitu. Dia lalai memenuhi, itu bisa jadi kelalaian gitu ya. Atau umpamanya kalau orang mengendarai mobil ya nggak sengaja nabrak orang kemudian orangnya meninggal gitu kan, nggak ada itu tuduhan pasti nggak ada, kecuali bisa dibuktikan ya dia punya motif gitu, kecuali bisa dibuktikan itu. Tetapi itu kelalaian. Kalau kecelakaan lalu lintas umumnya kelalaian. Nah, seperti ini juga ya, robohnya gedung itu kelalaian. Tetapi kalau bisa dibuktikan bahwa material gedung itu sengaja dibuat di bawah standar, menurut saya unsur kesengajaan itu bisa dibuktikan. Berarti yang bisa diancamkan pasal apa, Pak? Ya, sengaja kelalaian karena mengakibatkan kematian, atau sengaja melakukan kegiatan yang diketahui itu akan membahayakan orang ya, atau membahayakan orang lain. Nah, itu perbuatannya sengaja gitu ya, sengaja, tapi mungkin sengaja dalam pengertian membahayakan orang mungkin tidak gitu, tetapi sengaja melakukan penyimpangan di dalam pekerjaan itu, tetapi yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Kalau itu roboh, orang pasti ada yang tertimpa dan sebagainya. Mestinya kan sudah bisa sampai sana gitu. Tetapi ya itu tadi kelalaian, akhirnya larinya ke kelalaian. Meskipun itu sebenarnya ada unsur sengaja juga, tetapi bukan sengaja mau membunuh ya, tapi sengaja tidak memenuhi standar standar pembangunan. Jadi itu pasalnya sendiri, ya. Jadi sengajanya bukan sengaja membunuh, ya, tapi sengaja mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan, begitu, Mbak. Jadi pasalnya ini nanti bisa double, ya. Selain tuduhan pasal-pasal pembangunan serampangan, juga pasal-pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang, begitu. Berarti ancaman hukumannya dipastikan tentu jauh lebih tinggi dibanding dengan kealpaan. Kelalaian, ya betul. Jadi itu berarti ada dua tindak pidana, gitu ya. Ada dua tindak pidana. Yang satu lalai, yang satu sengaja melakukan kegiatan yang menyebabkan keruntuhan, yang satunya lalai melakukan pekerjaan yang mengakibatkan
orang itu bisa dakwaannya bisa double itu, ganda itu. Berarti dalam hal ini polisi perlu dan patut atau harus untuk bisa menghadirkan salah satunya nih ahli konstruksi ya, untuk bisa menjelaskan bahwa yang tadi Pak Abdul Fikar tengarai gitu ya, ini jangan-jangan dikurangi bahannya, tidak sesuai standar, tidak memperhatikan keselamatan dan lain-lain, begitu ya Pak? Iya, jadi polisi sangat perlu ya para ahli itu gitu, karena dia tidak bisa menyimpulkan sendiri ya, meskipun de facto kita melihat gitu ya, ada gedung yang begitu kelihatannya kuat tapi kemudian jadi roboh, ya itu kesimpulan kita itu, tapi kan kita bukan ahli. Yang ahli itu yang akan menyimpulkan yang benar adalah ahlinya gitu ya, dalam hal ini adalah ahli arsitektur atau ahli pembangunan, ahli konstruksi dan sebagainya. Nah itu pasti akan digunakan oleh polisi ya untuk menyimpulkan bahwa konstruksi itu dibangun tidak pada aturannya, tidak pada sebagaimana mestinya. Begitu, Mbak. Ya, Pak, hal lain Pak yang jadi sorotan juga adalah terutama dari sisi keluarga terkait dengan manifest ya. Manifest para santri sebenarnya yang hari itu mereka datang ke gedung yang runtuh. Kan Basarnas sempat beredar informasi bahwa Basarnas sendiri mencoba mencari-cari manifest dari atau jumlah dari atau nama dari para santri untuk bisa memastikan nih sebenarnya yang berada di bawah reruntuhan itu ada berapa banyak, sehingga tahu proses pencariannya itu harus mencari berapa banyak orang. Itu juga bisa dikenai ada unsur pidananya, Pak? Iya, saya kira kan gini, ketika orang memasuki satu wilayah tertentu, mestinya secara hukum dia akan tercatat gitu ya, di dalam satu rumah tangga saja itu kan tercatat isinya suami, istri, anak atau pembantu, itu pasti ada catatannya, bahkan catatannya di dalam kartu keluarga, bahkan mungkin pembantu nggak masuk ya, tetapi dia masuk. Nah di dalam kompleks seperti itu saya kira juga mestinya ada buku catatan masuk keluar masuk gitu, keluar masuk orang. Mestinya ada itu, administrasi seperti itu mestinya ada gitu ya, walaupun itu sebenarnya lembaganya informal ya, pesantren itu sebenarnya kan antara formal dengan informal, dia berdiri sebagai satu kesatuan pendidikan, dia formal tetapi bentuknya kan informal sebenarnya, ya kan, dia bukan sekolah menengah atas gitu, atau bukan fakultas ini fakultas itu, dia bukan gitu, tapi dia pesantren dan bahkan mungkin madrasah lah, paling tidak seperti itu. Nah ini yang menurut saya agak sulit mengidentifikasinya, kecuali memang ini banyak kan sekarang pesantren modern itu sudah terdokumentasi itu, artinya ada berapa aset di dalam satu kompleks bangunan pesantren, ada berapa banyak orang yang menjadi pengurus, ada berapa banyak orang peserta pendidikan. Biasanya itu kalau di dalam lembaga pendidikan yang formal itu tercatat semua. Saya nggak tahu apakah di pesantren ini kemudian juga ada formalitasnya seperti itu, yang kemudian bisa mencatat seluruh orang yang keluar masuk ke pesantren itu. Nah itu yang harus dicari oleh polisi, sehingga umpamanya identifikasi korban itu menjadi tepat gitu ya, menjadi tepat dalam pengertian bahwa kalau orang ini di keluarganya tidak ada, pasti ada di pesantren itu umpamanya. Kan bisa disimpulkan seperti itu, walaupun umpamanya jenazahnya sudah tidak bisa diidentifikasi lagi gitu. Nah kecuali kemudian seperti korban yang kemarin ditemukan di Jawa Timur lagi jualan kecuali itu ya, dia sengaja pergi keluar dan sebagainya, tapi itu kan pengecualian gitu. Artinya bukan sesuatu yang rule gitu, yang memang orang bisa seperti itu. Apalagi ini lembaga pendidikan. Ya lembaga pendidikan bukan pada masa liburan, artinya sebenarnya bisa terdeteksi, begitu Mbak. Iya, berapa banyak yang saat itu tengah ada di dalam pondok pesantren, berapa banyak yang keluar, seharusnya kan biasanya dalam sebuah lembaga di asrama-asrama seperti itu Pak, ada catatan berapa banyak yang tinggal, terus di hari itu berapa banyak yang keluar, tentu kan pada saat keluar butuh izin gitu ya, tapi sempat itu menjadi kendala tersendiri yang dihadapi oleh tim SAR. Pak, jadi saya ingin menegaskan bahwa
ada ya karena sudah masuk penyidikan, sudah jelas unsur pidana, ada unsur pidana atau perbuatan pidananya, maka ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban siapapun dia. Karena sempat dinyatakan oleh pengurus pondok pesantren, Pak, ini katanya sudah takdir Tuhan terjadi runtuhnya bangunan itu, jangan sampai kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban pidana karena ini menjadi akses untuk penyelenggaraan pembangunan di banyak di banyak pondok pesantren, nggak hanya di pondok pesantren ya, tapi di semua tempat untuk bisa memperhatikan standar keselamatan. Pak, bagaimana bisa menjamin, Pak, karena tadi saya katakan bahwa penyelidikan terus ada penyidikan. Penyidikannya tuh karena ya saya katakan tadi di awal ya, hari-hari atau beberapa waktu ini penyidikan memang sering sekali tidak disertai dengan pengumuman para tersangka. Nggak hanya di polisi tapi juga di KPK juga atau di aparat penegak hukum lain juga seperti itu. Tapi Pak, bagaimana bisa memastikan bahwa mereka yang patut dimintai pertanggungjawaban jangan sampai nih karena misalnya dia pemilik pondok pesantrennya atau dia adalah tokoh ya, katakanlah kiai atau siapapun yang punya pengaruh secara sosial, itu jangan sampai kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Saya kira penegakan hukum tidak bisa begitu ya. Dia akan melintasi semua area gitu. Sepanjang kan gini, pengumpulan alat bukti. Nah, tindak pidana kan gini, penyidikan itu kan definisinya gini, mengumpulkan alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, lalu ditentukan siapa tersangkanya. Nah, itu penyidikan itu seperti itu prosesnya. Nah, sekarang sedang dalam proses pengumpulan alat bukti. Alat bukti itu apa? Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, tempat terjadinya atau barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa. Itu semua alat bukti. Ya, itu bisa ditempatkan alat bukti dan barang bukti. Bisa ditempatkan seperti itu. Nah, kalau ini sudah terkumpul, ya alat buktinya sudah terkumpul, peristiwanya sudah menjadi jelas, ya, peristiwanya sudah menjadi terang, maka nanti polisi pasti akan menetapkan siapa tersangkanya. Dalam kasus ini adalah siapa yang paling bertanggung jawab dalam terjadinya keruntuhan itu, kan begitu. Iya kan? Kenapa gedung bisa runtuh tanpa ada angin ribut atau ada bencana dan sebagainya? Nah, itu pertanyaan mendasarnya itu. Pak, tapi sejauh mana atau sampai di tingkatan mana seseorang bisa diduga atau patut diduga ia alpa atau ia sengaja sehingga bisa menimbulkan ada orang yang kehilangan nyawa, ada orang yang luka-luka. Karena dalam banyak kasus seperti ini, Pak, biasanya tuh sampai aja di level teknis ya, para pekerja lah, para penanggung jawab konstruksi bangunan, tapi tidak pada penanggung jawab yang lain. Pak Abdul Fikar kan tadi nyebut, ini coba dicari deh siapa yang mungkin ada yang sengaja mengurangi material supaya konstruksinya tidak sedemikian kuat atau tidak memenuhi standar, Pak. Itu bagaimana memastikannya? Itu yang akan dicari oleh polisi, ya, yang akan diselidiki oleh polisi, disidik oleh polisi, keterangan-keterangan itu, gitu, ya. Itulah gunanya memeriksa ada banyak saksi, gitu. Jadi siapapun bisa jadi saksi yang berkaitan dengan peristiwa itu, ya. Artinya termasuk di dalamnya umpamanya siapa yang mengetahui, kan kalau nggak salah dari infonya itu sedang diperbaiki oleh para santri di atas gitu. Kalau nggak salah seperti itu, kemudian jadi roboh kan begitu ya kan. Nah, dalam pekerjaan itu siapa yang bertanggung jawab sebenarnya kan begitu. Siapa yang menyuruh mereka gitu ya. Nah, siapa yang menyuruh mereka. Tapi kan juga bukan semata-mata karena peristiwa pada hari itu. Karena pesantren itu atau bangunan itu sudah berdiri jauh sebelum itu kan begitu, iya kan? Nah, itu yang akan ditarik gitu. Jadi di samping orang-orang yang terlibat peristiwa pada hari itu, tapi juga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pendirian bangunan-bangunan yang ada di pesantren itu. Nah, itu saya kira akan digali oleh polisi sampai ke sana. Karena dari sanalah akan ketahuan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kerobohan itu. Seharusnya karena itu peranan para saksi ahli itu menjadi penting, gitu ya, menjadi penting untuk menyimpulkan bangunan yang baru berumur sekian tahun, ya, dibandingkan umpamanya dengan bangunan yang sama yang kemudian masih bertahan beberapa puluh tahun dan beberapa 400 tahun umpamanya. Nah, itu
saksi-saksi yang akan menjelaskan itu, ahli-ahli yang akan menjelaskan itu sangat dibutuhkan oleh kepolisian untuk sampai pada penyimpulan siapa yang paling bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Ya, kenapa menjadi penting untuk kasus atau proses hukum di kasus ini itu sidik hingga terang benderang ya Pak. Bahkan kita harapkan nanti di proses di pengadilan itu bisa memintai pertanggungjawaban mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban secara pidana itu perlu karena lagi-lagi ini menjadi presiden buat lembaga-lembaga lain atau siapapun yang melakukan konstruksi bangunan. Oke, itu pesan utamanya ya Pak. Ini udah sampai ke tahap penyidikan. Kita berharap dalam waktu dekat sudah ditentukan ya siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kealpaan maupun nanti kalau terbukti ada kesengajaan yang mereka lakukan sehingga menyebabkan ratusan orang yang luka-luka dan bahkan ada yang meninggal dunia. Pak Abdul Fikar, makasih sudah join Pak. Di tengah kesibukan, makasih. Sehat selalu buat Anda ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Mari Mbak.